Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semua, di pertemuan yang ke-9 ini kita akan kembali mengupas kabar-kabar yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran, agar senantiasa kita mampu menjadi pribadi yang lebih mawas diri terhadap apa-apa yang sudah Allah gambarkan, sehingga kita mampu untuk berbuat lebih maksimal dalam hal ibadah, mempersiapkan bekal kematian kita. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa sesungguhnya kita itu pasti akan mati, karena sebaik-baik nasihat adalah kematian. Melengkapi pertemuan sebelumnya, maka di pertemuan hari ini, di pertemuan yang ke-9 ini, kita akan kupas apa kata Al-Quran tentang dunia. Ibarat kata sebagaimana pernah suatu ketika misalnya kita ditempatkan di suatu medan atau di suatu tempat, maka tentu saja kita harus mengenali atau mengetahui atau memperoleh informasi tentang tempat di mana tempat itu akan kita diami. Misalkan saja, misalnya kita akan nyemplung ke sebuah sungai, maka kita harus tahu berapa kedalamannya, adakah hewan buas atau tidak, apakah arusnya deras atau tidak, apakah airnya tercemar limbah atau tidak. Baru kita putuskan untuk nyemplung atau tidak, berenang atau tidak. Jika kita tidak tahu kemudian tiba-tiba nyemplung, maka sama saja bisa membahayakan diri kita sendiri. Sahabat semua, ini pernah Allah gambarkan terkait dengan peristiwa turunnya Nabi Adam alaihissalam ke bumi. Setelah Nabi Adam melanggar perintah Allah, kemudian dihukum sama Allah untuk diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam meminta petunjuk supaya apa? Supaya dia tetap selamat. Peristiwa ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum min hudan faman tabi hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sahabat semua, sebab Nabi Adam mau turun ke bumi adalah karena Allah berikan petunjuk bagaimana kita bisa bertahan di bumi ini, agar kita bisa bertahan di bumi ini. Bayangkan kalau kita tanpa petunjuk, maka hakul yakin kita tidak mampu untuk melewati satu proses di mana tempat kita itu benar-benar baru, kemudian kita tidak ada pengetahuan di dalamnya. Nah, berbekal dari sini, maka di pertemuan pertama sudah pernah kita bahas bagaimana fungsi Al-Quran terkait dengan Al-Huda, Al-Bayin, dan Al-Furqan. 3 fungsi pokok inilah yang sejatinya untuk bisa membimbing kita supaya selamat dari kehidupan dunia ini. Lantas, apa kata Al-Quran tentang dunia? Yang pertama adalah Al-Quran berkata bahwa dunia itu adalah kesenangan yang
sementara. Karena sementara maka sifatnya bukan akhir. Sementara itu adalah ada waktu yang terbatas, bukan unlimited time, bukan waktu yang tak terbatas. Apa kata Allah? Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina astarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adabu wala hum yunsarun. Mereka itulah orang-orang yang beli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Maksudnya bagaimana? Karena sifatnya sementara ini, jangan sampai kita itu terlena seolah-olah dunia adalah final maksimal. Padahal Allah sudah sampaikan, jangan sampai kehidupan yang jauh lebih bahagia nanti di akhirat kita tukar dengan kehidupan yang bahagia sementara. Misalkan kita itu sudah dipastikan, misal kita sudah dipastikan mendapat jatah tiket surga. Kemudian tiket itu kita jual dengan kesenangan dunia. Naudzubillah min dzalik. Kemudian akhirnya nggak jadi kita masuk surganya Allah. Kenapa? Karena sudah ditukar dengan kenikmatan dunia. Terlena kita. Maka ketika Allah mengatakan dunia adalah kesenangan sementara, segera kita rem, kita kontrol bahwa ini sifatnya sementara dan tidak boleh kita terlena. Kemudian yang kedua adalah dunia itu adalah dipenuhi dengan perhiasan, indah, syahwat, kecantikan, nafsu, dan masih banyak hal lagi yang sifatnya itu memang menggoda, menarik. Nah, ketika ini Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-14, maka harapannya adalah jangan sampai semua perhiasan, semua kesenangan, semua syahwat, nafsu dan segala macam itu yang menyenangkan manusia itu tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Quran surat Ali Imran. Zayyana lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khalil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika matul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Perempuan berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, kalau kuda berarti kendaraan kalau zaman sekarang, hewan ternak, dan sawah ladang, properti. Itulah kesenangan hidup dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maka keindahan ini jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau semakin kita mengetahui sifat dunia memang penuh dengan keindahan, tetapi sekali lagi jangan sampai mengalahkan sifat kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah dunia ini adalah memang boleh dinikmati. Orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu bukan tidak boleh menikmati dunia. Boleh menikmati dunia. Tetapi ada batasan-batasan tertentu yang diatur oleh syariat. Analoginya seperti ini. Misalkan teman-teman semua makan ayam goreng. Ayam goreng itu enak nggak? Wah, enak. Tetapi kalau makannya satu truk sekaligus dimakan satu orang, maka bisa muntah. Ini ada batasan. Atau misalnya gini, seorang perempuan
seorang wanita berhias diri, apa jadinya kalau bedaknya itu overdosis, lipstiknya kebanyakan, maka nggak cantik lagi, berlebihan namanya. Maka segala sesuatu yang menjadi indah kalau ada batasan. Nah, batasan itulah yang disebut dengan syariat. Allah demen orang yang kaya dan beriman. Kenapa? Ketika harta ada di tangan orang-orang beriman, maka fungsinya menjadi lebih baik. Dia bisa menghidupkan dengan zakat, infak, sedekah, lebih bisa memberdayakan umat, lebih bisa menopang dakwah Islam misalnya. Nah, ini Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf 32, Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati min rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufasul ayati liqaumin ya'lamun." Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dan Allah yang telah sediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Katakanlah semua itu untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikian kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Jadi memang orang-orang beriman dibolehkan untuk menikmati dunia, tetapi ada batasan yang mengaturnya. Ada batasan syariat. Jadi kaya boleh nggak? Boleh. Siapa melarang kita tuh untuk kaya? Apa itu rezekinya dari Allah, rezeki yang halal dan thayyib. Tetapi ada batasannya. Ada syariat yang mengatur. Maka segala sesuatu itu kalau diatur syariat menjadi lebih indah. Kemudian yang keempat adalah dunia itu adalah fasilitator kita untuk menambah bekal kita menuju kampung akhirat. Kata awal dalam Al-Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-77. Nah, kita bukakan ayatnya. Surat ke-88. Kata Allah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada yang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sahabat semua, bahwa dunia ini adalah fasilitator kita untuk menambah amal kebaikan kita. Di ayat yang lain Allah sebutkan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqi. Hai manusia, bekerja keraslah untuk menemui Rabb-Nya. Fa amman utiya kitabahu biyamini. Supaya apa? Agar kitab amal kita nanti terima dengan tangan kanan. Berarti amal kita banyak, amal baik kita berbobot, sehingga kita terima dengan tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisab kita menjadi lebih ringan. Tadi misalnya orang kaya, katanya orang kaya itu sampai surga karena hartanya banyak. Jadi hisabnya lama kalau nggak dikeluarkan. Tapi kalau seperti Sayyidina Utsman bin Affan, hartanya banyak, buang sana, sehingga mudah hisabnya menjadi lebih mudah. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sebelum beliau meninggal dunia sudah ada jaminan masuk surga. Masya Allah. Ini teman-teman semua. Jadi tadi ketika kita bekerja, dunia adalah fasilitas untuk kita menambah amal kebaikan, bekerja keras untuk bekal menuju
kita kembali menghadap kepada Allah, kemudian kita mendapatkan kitab catatan amal dengan tangan kanan, kemudian mendapatkan hisab yang mudah, maka di akhirnya adalah Allah akan kumpulkan kita bersama keluarga kita, sanak famili kita untuk bersama-sama tinggal di surganya. Nah, ini mudah-mudahan dengan bagian pertama kita mengenal dunia supaya kita lebih waspada, tidak terjerembab, tidak tertipu oleh kehidupan dunia, dan pada hari nanti insya Allah kita akan kembali dengan amal kebaikan yang banyak dan menempatkan kita di jannahnya insya Allah. Demikian untuk bagian pertama, bagaimana Al-Quran tentang mengabarkan tentang kehidupan dunia. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.